Kalian tahu gak kenapa pemberontakan PKI di Madiun ini bisa terjadi? Pemberontakan ini bisa terjadi dikarenakan kekecewaan terhadap perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Kalian mau tahu juga gak hasil pemberontakan PKI di Madiun ini? Ayo simak video berikut. Halo teman-teman, kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI di Madiun. Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Yuan. Nama saya Suci. Nama saya Aurel. Nama saya Aulia. Nama saya Noval. Nama saya Angga. Ayo kita saksikan video ini bersama-sama. Selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasannya tentu bersifat ideologis. Mereka bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik organisasi kiri masuk ke dalam PKI. Partai ini mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pembubaran kaum buruh dan petani. Kekuatan bersenjata berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso mengeluarkan pernyataan yang mengecam pemerintah Indonesia. Musso lebih berpihak pada Uni Soviet. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan Musso sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yaitu Tan Malaka. Pertengahan September 1948, pertempuran kekuatan bersenjata PKI mulai meletus. Pada September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pada awal pemberontakan, pembunuhan pemimpin partai anti-komunis terjadi. Bahkan kaum santri pun menjadi korbannya. Pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi ini berhasil mendesak pemberontak untuk mundur. Titik puncaknya, Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin tertangkap lalu dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI yaitu ada Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Di tahun 1965, Aidit dan Lukman berhasil menjadikan PKI kembali sebagai partai besar di Indonesia sebelum terjadinya G30 SPKI di tahun 1960. Apa hal terpenting peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia? Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan. Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia.
Meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman komunisme. Tetapi, hal terpenting lain juga perlu dicatat, bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Nah, itu dia tadi penjelasan dari video materi dari kami. Terima kasih sudah menonton.